Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa hari ini tanggal 7 Maret 2025, tepatnya hari Jumat malam. Kemarin kita telah sama-sama ya membahas kata lub atau albab di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perangkat dari bagian otak manusia yang digunakan untuk mengenal dan mengingat Sang Pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala lewat alam semesta. Selain itu juga dari kelompok ulil albab ini menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat bermanfaat bagi orang banyak. Singkatnya, lub atau albab ini adalah penyatuan dari kata zikir dan fikir. Kali ini saya akan mereaksi dari dua video yang berbeda. Yang pertama, kita dengarkan dari salah satu ustadz yang kalau kita dengar dari suaranya sudah banyak orang yang mengenalnya ya. Mari kita dengarkan. Kolbu itu kalau di tubuh disebut jantung. Kolbu ya. Ya, salah. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Si kolbu ini, ya, di dalam dirinya itu ada struktur-struktur. Ini namanya fuad. Ada lagi namanya lub. Singkat ya. Ini bakal kita ulang-ulang sampai kiamat. Biar oke masuknya. Lub itu inti. Tapi di dalam inti itu ada inti lagi. Sir. Sir itu adalah metadata daripada ilmu ma'rifat. Boleh disebut juga Play Store-nya kolbu. Play Store-nya kolbu. Harus bisa di-download dulu. Harus punya email dulu, baru bisa ngedownload dari sini. Nggak punya email, nggak bisa. Email itu yang disebut nama ruh. Dalamnya, ini tambah ke dalam nih, ruh. Tapi tambah ke dalam, tambah luas. Kalau digambarkan kayaknya tambah kecil ya. Tapi sebenarnya tambah ke dalam, unlimited. Ya, itu saja ya. Jadi kalau ingin lebih jelasnya bisa cari di YouTube dengan kata kunci arti lub atau albab. Dalam video tersebut, si Ustadz mendefinisikan kalau lub ini ada dalam lingkaran kolbu. Kolbu ini dia katakan jantung atau love. Itu yang pernah kita bahas di kajian-kajian sebelumnya. Tampaknya si Ustadz ini termakan doktrin yang dibuat oleh Barat. Nah, kalau simbol tersebut dalam kekiniannya itu kita lebih mengenal dengan istilah saranghaeyo ya, bahasa Korea. Dengan melipat jari antara telunjuk dan ibu jari ya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Simbol seperti itu terlihat sangat sederhana dan nyaris tanpa pengaruh apa-apa. Tapi hal sesederhana itu dapat masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan dapat mempengaruhi kita dalam memahami diksi kolbu menjadi love atau jantung. Sehingga segala tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan nanti tidak akan pernah sedikit pun memakai kesadaran otak. Ya misalnya saja ya, contohnya dalam memilih pasangan hidup, lalu dalam membina bahtera rumah tangga, begitu juga dalam bekerja dan membangun karir. Sampai hal ini tanpa disadari akan mempengaruhi dalam hal memahami agama. Karena apa? Karena memakai ukuran love ini yang pemahamannya justru dibangun atas dasar imajinatif dan khayalan. Kata si ustadz tersebut, kemudian di dalam kolbu itu ada struktur-struktur seperti fuad dan lub yang sekarang ini lagi kita bahas. Lalu katanya lagi, di dalamnya lagi itu ada yang namanya sir, dan di dalamnya lagi itu ada yang namanya ruh, dan seterusnya. Entah dari mana ya, si ustadz ini membangun dialektika, berpikir seperti ini. Jika kita telah mengkaji arti milah dan adin di dalam kajian-kajian terdahulu, tentunya kita semua akan mengetahui kalau si Ustadz ini berpikir tidak dalam kerangka adin. Sebab menurut adin dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, lub atau albab ini adalah kesatuan dari proses zikir dan fikir. Dan zikir dan fikir itu tempatnya di otak. Hal ini menjadi aneh sebab lub atau albab ini menurut si Ustadz justru letaknya di hati atau jantung. Selanjutnya mari kita reaksi video kedua dari Ustadz yang tidak terlalu populer dan bahkan dari suaranya saja mungkin baru pertama kali kita mendengarnya. Mari kita dengarkan sama-sama. Apa itu ulul albab? Kita dapat melihat lagi misalnya di Ali Imran ayat 190, 191, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab." Sungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini, ada perbedaan malam dan siang, dan semua itu Allah katakan la ayatul liulil albab. Itu untuk tanda-tanda, itu simbol-simbol bagi orang-orang yang memahami, orang-orang yang ulul albab. Nah, terus dilanjutkan di ayat 191, apa itu ulul albab? Nah, ini Allah memberikan kriteria. Pertama Allah katakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi yang pertama orang yang berzikir. Nanti makna zikir pada kesempatan lain secara luas akan kita diskusikan. Itu pertama orang yang berzikir. Wa yatafakkaru ma fi khalqis samawati wal ardh. Dan selalu berpikir tentang apa? Tentang penciptaan alam semesta ini. Sehingga hasil daripada yang tadi saya katakan makna intisari, bagian-bagian terpenting yang bisa merangkum itu Allah katakan hasilnya sehingga orang yang
tadi berzikir dan berpikir itu, mereka mampu mengatakan bahwa oh sebenarnya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Segala yang kamu ciptakan ini sebenarnya bukanlah hal yang batil, bukanlah hal yang sia-sia. Nah, ini yang ciri-ciri orang ulul albab. Nah, kalau kita lihat lagi ayat lain, ciri-ciri orang ulul albab ini di surah Ar-Ra'd ayat 20 dan 21. Nah, di sini Allah mengatakan ciri-cirinya itu adalah orang alladzina yufuna bi ahdillah, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah. Nah, ini kriteria yang ketiga. Dan orang yang mana lagi? Orang yang wala yang kudu nal mitsaq, dan orang-orang yang tidak merusak janji Allah. Nah, selanjutnya dikatakan juga walladzina yusiluna, orang-orang yang menghubungkan, orang-orang yang membuka akses kepada apa? Kepada ma'amrullah, pada apa-apa yang diperintahkan Allah, ma'amrullah bihi, pada apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk apa? An yusala, yang agar itu dihubungkan. Jadi kalau kita lihat makna daripada orang-orang yang memiliki lub ini, yang disebut Allah sebagai ulil albab ini, adalah orang-orang yang mampu merangkum, orang-orang yang mampu mengintisarikan segala ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh perangkat kesadaran yang kita bahas, dari sudur, dari fuad, dan dari kalbu. Artinya dia juga dengan perasaan, dia juga dengan nalar, dia juga dengan kalbu, dengan otak intelektualnya. Nah, satu kesatuan integrated kesatuan inilah yang disebut dengan ulul albab. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang, apa bedanya dengan kita sering mendengar dengan Allah mengatakan ulul ilmu. Nah, ini ada beda antara ulul ilmu dan ulul albab. Orang yang ulul ilmu belum tentu dia ulul albab. Orang yang ulul albab pasti dia orang yang ulul ilmu. Nah, ini beda daripada dua perkataan itu. Nah, itu ya video kedua dari seorang ustadz juga yang tidak populer tentunya, dari suaranya saja kita mungkin baru pertama kali mendengar ya. Nanti kalau lengkapnya kalian juga bisa cari ya dengan kata kunci makna lub berdasarkan Al-Quran. Nah, setelah kita dengarkan video tersebut, kita mengetahui kalau statement ustadz pertama itu sangat berbeda jauh dengan statement ustadz kedua. Ustadz kedua menjelaskan kata lub atau albab dari ayat ke ayat, atau ayat menjelaskan ayat. Nah, hal ini terkenal ya di dalam dunia Islam itu dengan kata intertekstual atau ayat bil ayat. Sehingga dari penjelasan beliau, lub atau albab ini adalah kelompok orang yang mampu mengintisarikan atau merangkum segala ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari perangkat kesadaran lainnya, yakni kolbu, fuad, dan sudur. Menariknya lagi, si Ustadz menambahkan kalau ada juga kelompok ulul ilmu, yakni kelompok orang yang hanya mendahulukan ilmu pengetahuan, tetapi tidak memakai perangkat kesadaran lainnya. Namun ada juga yang lupa ya dari penyampaian Ustadz kedua ini, yaitu kalau ulul ilmu ini hanya memakai perangkat fuad saja, sehingga ilmu pengetahuan yang dia dapatkan dan dia kembangkan tidak memikirkan dampak baik dan buruknya. Karena bisa saja hasil pengetahuannya itu justru dapat berdampak buruk bagi orang banyak. Misalnya saja penemuan nuklir ya, yang diciptakan dan dikembangkan oleh Oppenheimer. Nah, setelah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama penjelasan Ustadz kedua ini, kita berkesimpulan kalau si Ustadz kedua ini memakai kerangka berpikir menurut ad-din dan bukan menurut pendapatnya sendiri. Terakhir, saya akan kirimkan dua video tentunya dari dua orang juga yang akan menjelaskan bagaimana ulil albab itu muncul dan berkembang dari kalangan Islam itu sendiri di saat Islam sampai puncak kejayaannya dalam the golden age of Islam atau zaman keemasan di era kekhalifahan Ma'mun periode ke-9 Masehi. Saya Abu Musa, sampai ketemu lagi dengan kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.